pembelajaran teori mengenai jaringan tumbuhan. Oke, hari ini kita akan melakukan praktikumnya. Bagaimana sih jenis-jenis dari jaringan tumbuhan? Kalau semalam masih abstrak atau kamu masih mencari tahu bagaimana bentuk-bentuk jaringannya, sekarang kita mau mengamatinya di bawah mikroskop. Oke, Paulus hadir semua kan? Hadir? Oke, baik. Sehat semua? Sehat, Bu. Oke. Berarti kalau sehat, diharapkan juga makin semangat untuk melakukan eksperimen hari ini. Tahu eksperimen ya? Apa eksperimen? Percobaan. Ibu mau mengingatkan dulu atau mereview dulu materi kita yang sudah kita pelajari semalam. Masih ingat kan kira-kira ada berapa jenis jaringan tumbuhan? Secara umum itu ya? Oke, Rene, aku percaya sama Rene ini. Yang pertama Rene, jaringan meristem dan jaringan dewasa disebut dengan jaringan permanen. Siapa yang masih aktif membelah? Jaringan meristem, karena disebut juga dengan kayak seperti biasa. Kalau semalam kamu pelajari teorinya, sekarang coba lihat tujuan pembelajarannya. Melakukan pengamatan berbagai peserta didik dapat membangun kesadaran akan kelompok berdiri. Kenapa daunnya seperti ini ya? Apa sebenarnya penyusunnya? Kalau kita lihat di bawah mikroskop, ternyata ada selnya. Sudah Ibu berulang kali mengatakan sama kalian bahwa semua tubuh makhluk hidup tersusun dari sel. Tapi ketika kita belum dapat membuktikannya, semua itu masih abstrak atau yang disebut dengan ilusi. Jadi hari ini kita melakukan yang namanya eksperimen. Oke, kelompok 1, alat dan bahan dibawa. Semua angkat dulu jagung, cabai. Jagung sebagai tumbuhan mono atau diko? Monokotil, artinya ya, atau beragas serabut. Banyak ciri-ciri yang lain. Kemudian silet, aqua cup, tisu. Oke, kelompok 2, bahan angkat. Oke, lengkap. Kelompok 3 lengkap semua. Lengkap. Kelompok 4 lengkap semua. Lengkap semua kelompok 4. Oke, Ibu tanya dulu. Semua di sini sudah pintar untuk menggunakan mikroskop? Oke. Jadi untuk itu Ibu tampilkan video pembelajaran mengenai cara menggunakan mikroskop. Silakan perhatikan sih. Jadi setelah udah kamu amati nanti gambarkan di sini hasil pengamatannya. Jadi kalaupun kamu belum paham tadi penggunaan mikroskop, di sini sudah Ibu buat langkah-langkah kerjanya. Silakan nanti dibaca dengan seksama dan dipahami. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan langsung tanya Ibu. Oke, ini masing-masing kelompok silakan diambil slide jelasnya di sini. Hati-hati ya, tanggung jawab masing-masing. Berikut bagian dan fungsi dari mikroskop ini. Mikroskop ini merupakan mikroskop listrik yang dimana tidak membutuhkan cahaya matahari. Sebelum rekan-rekan menggunakan alat mikroskop ini, ada baiknya rekan-rekan dapat mengetahui fungsi dari bagian dari mikroskop tersebut. Yang pertama, lens okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa optik. Kebesaran bayangan yang terbentuk berkisar antara 4 sampai 25 kali. Yang kedua, lensa objektif fungsi untuk membentuk bayangan bersama serta menentukan struktur dan gaya teknik yang akan terlihat pada bayangan hasil. Kemudian, lensa objektif yang lain yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek dengan pembesaran bayangan yang sama sesuai dengan model atau tipe mikroskop. Untuk tipe mikroskop ini memiliki perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Pada total ini untuk alat yang lensa objektif yang lain. Selanjutnya, yang keempat, aplikator berfungsi untuk
itu menggeserkan yang naik turun secara halus atau perlahan. Geserkan menjadi ke atas dan berfungsi untuk menekan. Satu untuk dikotil, satu untuk mengkotil. Untuk cover gelasnya biar jangan pecah, nanti bekas kalau udah dibuat. Oke. Dengarkan sebentar. Sebelum kamu sayat, buat irisannya, tilap dulu menggunakan tisu biar jangan kotor. Sudah? Kalau sudah nanti disayat, teteskan sedikit air, tapi jangan membentuk yang namanya gelembung. Kalau ada gelembungnya nanti itu nanti kamu salah melihat di bawah mikroskop. Nanti itu gelembung air bukan jaringan dan tumbuhan. Makanya hati-hati nanti pas meneteskan air dan menutupnya pakai cover gelas, jangan sampai terbentuk yang namanya gelembung oksigen. Real. jagung lebih sejauh. Akan diganti sudah biar ibu ganti. Itu buat kita cabai ya. Berarti hanya kelompok Firdaus yang dapat ya, yang lainnya gagal eksperimen. Kan jual lagi ready nih ya. Ya, demak si Abdi. Ya, semua dari sana dia. Keterangan ini maksudnya apa? Keterangan. Ya, silakan. Ini 4 kali. Dan apabila sudah selesai berdiskusi, maka ibu persilahkan bagi kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Vila. Dapat yaitu kesimpulan bahwa terdapat banyak sekali jaringan-jaringan yang terdapat di suatu tumbuhan. Salah satunya sel pada tumbuhan monikotil dan dikotil, dan juga mempunyai bentuk-bentuk yang unik dan mengetahui ciri-ciri dari monokotil dan dikotil. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, akan silakan. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya
memiliki jaringan data. Masih ada pertanyaan? Marco, silakan. Bagaimana proses fotosintesis dan apa saja yang diperlukan dalam fotosintesis? Masih ada pertanyaan? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok Marco, izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Kelompok 2, mengapa zat tumbuhan itu memiliki jaringan dasar? Karena jaringan dasar itu dia merupakan jaringan yang menyusun sebagian kebanyakan tumbuhan dan juga memiliki fungsi-fungsi tergantung tempat jaringan itu berada. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu tentang akar monokotil, batang, dan daun. Itu perbedaan batang akar monokotil dan dikotil yaitu pada akar monokotil itu penyusun pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Joshua. Dan yang nomor 1, jaringan apa saja yang terdapat pada batang? Yaitu jaringan epidermis, cortex, endodermis, dan stele. Pertanyaan nomor 2, jaringan apa saja yang terdapat pada daun? Yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar parenkim atau jaringan mesofil, dan Oke, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan yang kamu dapat poin yang kamu dapat hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Oke, Ajay. Kesimpulan saya lakukan hari ini mengenai jaringan tumbuhan adalah mengetahui sel-sel isi dalam batang dan juga daun. Mengetahui sel-sel jaringan. Mengetahui jaringan dari batang daun. Kemudian satu lagi apa? Akar. Oke. Terima kasih untuk Ajay. Tepuk tangan untuk Ajay. Apa lagi kira-kira? Ternyata perbedaan. Oke, Marco. Silakan. Mengetahui perbedaan antara dikotil dan monokotil, mengetahui bentuk dari jaringan monokotil dan dikotil antara akar, daun, dan batang. Terus mengetahui di mana bagian terdapat stomata yang paling banyak. Dan satu lagi mengetahui cara menggunakan mikroskop. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Marco.